Halo semuanya, saya Ida Amalia dari Prodi Manajemen ingin menjelaskan tentang UMKM yang ada di Indonesia. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama, pengertian UMKM. Pengertian UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah, yang mana ini merupakan satu modal dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah salah satu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan ruang lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Selanjutnya adalah mengenai kriteria UMKM. Apa sih kriteria UMKM? Kriteria UMKM ini adalah sebuah badan usaha bisa disebut sebagai UMKM jika memiliki ciri-ciri atau karakter tertentu. Ini dia karakter yang dimaksud. Karakter yang masuk UMKM pertama adalah usaha mikro, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya sekira-kiranya 50 juta per bulannya, teman-teman. Nah, biasanya untuk usaha jenis ini juga mempunyai kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke dalam kalkulasi. Selain itu, usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu, seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah, serta bentuk usahanya relatif kecil. Sedangkan contoh UMKM yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi, serta usaha yang sejenis. Nah, kriteria yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil juga merupakan kriteria dari sebuah badan usaha UMKM, yang mana usaha kecil ini merupakan salah satu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna, teman-teman. Nah, usaha kecil ini juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk memperbesarkan skala usaha, usaha non-ekspor impor, serta masih memiliki modal yang terbatas. Nah, jika dilihat dari perspektif ini, tentu usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, supermarket, atau serba, dan lain-lain. Kriteria yang ketiga adalah usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Namun, sama dengan kriteria usaha yang lain, kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulasinya. Nah, usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Selain itu, tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan juga sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja. Nah, contoh dari usaha menengah ini adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor-impor, ekspedisi muatan kapal laut, dan yang sejenisnya. Berikutnya adalah contoh-contoh UMKM yang ada di Indonesia. Ada 3, yang pertama kuliner, kedua fashion, dan yang ketiga agribisnis. Yang pertama usaha kuliner. Apa sih usaha kuliner? Nah, kuliner itu merupakan contoh usaha yang bergerak dalam perniagaan segala macam makanan dan minuman. Ini juga sebuah usaha yang dikategorikan sebagai satu bagian dari jenis usaha UMKM, karena karakter niaga biasanya masih berupa usaha mikro kecil. Nah, contohnya tuh apa aja sih? Kayak kedai kopi, gorengan, makanan ringan, makanan berat, terus ada jus, ada sop buah, segala macam dan lain-lainnya deh, banyak. Oke, yang kedua adalah usaha fashion. Tidak dipungkiri bisnis ini juga memiliki progres yang cukup bagus, apalagi pakaian menjadi kebutuhan pokok manusia yang juga harus tersedia. Usaha ini masuk ke dalam jenis UMKM karena sejatinya masih belum banyak orang yang membangun usahanya dengan sistem perniagaan yang tinggi. Sekalipun mereka juga membangun bisnisnya dalam bentuk usaha kecil atau mikro, karena sebagian besar usaha fashion ini biasanya bergerak dalam bentuk usaha menengah, contohnya baju, celana, dan lain-lain sebagainya.
Yang ketiga adalah usaha agribisnis. Agribisnis ini merupakan suatu bisnis atau satu usaha yang ada hubungannya dengan penyediaan alat pertanian. Misalnya usaha menjual pupuk, bibit tanaman, zat pestisida, dan yang sejenisnya. Biasanya usaha ini terdapat di daerah pedesaan, mengacu pada modal yang minim dan progres usaha yang tidak menentu. Tentunya bisnis ini masih layak dijadikan sebagai jenis usaha UMKM. Ya, selanjutnya ini ada contoh-contoh yang tadi saya jelaskan. Ini ya, yang pertama ada usaha dalam bidang kuliner, yang kedua usaha dalam bidang fashion, yang ketiga ada usaha dalam bidang agraris, dan ini saya tambahkan satu ya teman-teman, karena menurut saya usaha dalam bidang kerajinan tangan itu termasuk juga dalam UMKM, tapi di sini gambar yang saya ambil adalah gambar yang ini karena kerajinan tangannya berbentuk tas sebenarnya termasuk ke dalam bidang fashion juga, tapi kan dari kerajinan tangan. Lalu saya pikir nggak semua kerajinan tangan itu buat fashion, ada juga yang buat cendera mata, ada juga yang buat pajangan gitu kan. Jadi saya tambahkan di sini dalam bentuk bidang kerajinan tangan ya teman-teman. Ya, selanjutnya adalah mengenai tentang cara agar UMKM berekspansi secara global. Nah, mulailah dengan meneliti pasar potensial untuk produk kita. Ada sejumlah pertanyaan yang perlu ditanyakan oleh bisnis saat memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnis pada awalnya. Pertanyaan yang pertama, apakah hambatan yang ada di pasar selama ini? Yang kedua, apakah pasar mengenal produk atau layanan kita? Yang ketiga, seperti apa sih infrastruktur bisnis kita sekarang? Nah, jawaban gabungan untuk pertanyaan tersebut akan membantu kita mengidentifikasi pasar terbaik untuk UMKM kita. Jika kita sudah mendapatkan seluruh jawaban dari pertanyaan tersebut, kita memutuskan untuk melakukan ekspansi. Berikut adalah hal-hal yang wajib diperhatikan. Yang pertama adalah rencana bisnis secara menyeluruh. Kunci keberhasilan dalam bidang bisnis apapun adalah memiliki rencana tertulis yang jelas. Ini adalah langkah yang dilewati beberapa UMKM karena memakan waktu dan menantang ketika dilakukan dengan baik. Pada akhirnya, upaya yang akan dilakukan untuk merencanakan ekspansi kita akan membuahkan hasil. Ini juga akan menghindari kita dari tindakan ekspansi yang tidak direncanakan dan berakhir pada kegagalan. Yang kedua adalah sumber keuangan. Segala bentuk ekspansi akan membutuhkan pembiayaan. Selain sumber keuangan yang ada selamanya, pertimbangkan untuk menghubungi perusahaan investasi dan lembaga pemerintahan yang mungkin memiliki anggaran untuk membantu pengembangan UMKM seperti KUR, yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah. Yang ketiga adalah membangun keahlian. Seperti halnya setiap bisnis, karyawan kita adalah kunci kesuksesan. Diperlukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM kita secara global. Nah, tergantung pada industri kita nih. Ini mungkin melibatkan pemasok sumber daya, produsen atau supplier yang membuat bisnis kita memiliki peluang untuk berkembang. Jika tidak ada pengetahuan yang ada dalam bidang ini, ada baiknya memperkerjakan ahli sehingga bisnis kita menghindari kesalahan dalam memilih pasar. Selanjutnya, UMKM lebih maju dengan pembukuan yang benar. Salah satu masalah yang dihadapi banyak UMKM di Indonesia adalah mereka tidak melakukan pembukuan pada manajemen keuangan mereka pada saat memulai bisnis. Nah, hal ini sangat berbahaya, terutama bagi UMKM yang tidak mempunyai modal besar karena mereka tidak bisa mengetahui keuntungan atau kerugian yang bisnis mereka dapatkan. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan dengan segera, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini di mana sudah banyak software akuntansi yang mampu membuat proses pembukuan lebih optimal. Baik teman-teman, dari yang saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa UMKM merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena penerapan tenaga kerja dan perputaran perekonomian sangat terbantu dengan adanya UMKM ini.
Namun dengan demikian, UMKM cukup menjamur di Indonesia. Maka dari itu perlunya inovasi dan pengetahuan sharing dalam suatu UMKM akan membantunya cepat berkembang. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih.